Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan saat mati lampu itu, tanganku ada yang meraih dan menarikku keluar. Aku pikir itu Anggi, makanya aku nurut saja. Tidak ada yang aneh dari tangan yang menarikku. Hanya satu yang membuatku aneh. Pada saat suasana gelap gulita, tangan itu bisa menuntunku keluar dan turun dari lantai 2 di mana kamar Anggi berada. Aku dituntun turun ke arah dapur di mana aku melihat sosok nenek-nenek saat akan ke kamar Anggi. Terlihat ada cahaya lilin di atas meja makan. Aku yang terlalu fokus dengan cahaya lilin itu sampai tidak sempat memperhatikan siapa yang menuntunku. Mataku yang sangat membenci kegelapan hanya terfokus dengan cahaya lilin. Sempat sesekali melirik siapa yang menuntunku dan hanya terlihat sosok wanita berambut panjang. Merasa ada yang aneh dengan sosok yang menuntunku, aku diam-diam memakai cincin yang sengaja aku simpan di saku celanaku. Belum aku masuk ke kosan Anggi untuk berjaga-jaga. Setelah sampai di dapur, tepatnya di meja makan, sosok yang menuntunku itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan duduk di kursi depan meja makan. Posisi dia masih membelakangiku. Tiba-tiba dia tertawa dengan suara khas nenek-nenek. Sudah kuduga, siapa kamu sebenarnya? Ada apa mengajakku kemari? Aku hanya ingin berpesan, Nak. Sosok itu yang tadi hanya duduk membelakangiku, akhirnya mau menampakkan wajahnya. Terlihat sosok nenek-nenek yang aku lihat tadi sebelum aku naik ke kamar Anggi. Apa yang kamu mau? Aku tidak akan mengganggu siapapun di sini. Aku memang sudah lama di sini, tapi aku sangat terisi dengan apa yang menjadi budaya anak zaman sekarang. Memang mereka melakukan apa? Apa yang membuatmu di sini merasa terganggu? Aku tidak suka dengan cara pakaian mereka. Mereka berpakaian, tapi seperti telanjang. Walaupun tidak memakai pakaian tertutup, setidaknya mereka menggunakan pakaian yang sopan. Maksudmu, kamu tidak suka melihat mereka memakai pakaian yang sejenis tank top dan hot pants? Kamu meminta mereka untuk memakai pakaian yang sedikit tertutup. Sekarang aku tanya, apakah kalau mereka menggunakan kaos dan celana training biasa, apakah boleh? Setidaknya mereka sopan dan tidak mengumbar apa yang menjadi kehormatan mereka. Aku hanya ingin generasi manusia tetap menjunjung tinggi kehormatan mereka. Kalau memang itu yang kamu mau, nanti akan aku sampaikan pada temanku. Terima kasih. Sudah cukup lama aku menanti orang sepertimu. Setelah percakapan dengan sosok nenek itu, dalam sekejap lampu kembali menyala. Lilin yang ada di atas meja makan hilang entah kemana, bersamaan dengan hilangnya. Aku yang masih berdiri di dapur sendirian, mendengar suara Anggi yang memanggilku dari lantai 2. Terdengar suara Anggi sedikit bergetar, yang menandakan dia tadi ketakutan saat aku tinggalkan sendiri di kamarnya. Aku yang mendengar suara Anggi langsung berlari menuju ke arahnya. Aku menaiki tangga dengan langkah yang panjang. 2 anak tangga aku langkahi sekali langkah karena ingin segera melihat Anggi yang sepertinya ketakutan. Sesampainya di depan kamar Anggi yang tidak tertutup, terlihat Anggi sedang duduk sambil memeluk kakinya dan memanggilku. Anggi perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arahku. Terlihat matanya berair tanda baru saja menangis. Kamu kenapa lagi, Nggi? Ditinggal bentar aja udah mewek. Ejekku pada Anggi. Kamu dari mana saja sih? Tahu-tahu pergi, mana dipanggil gak nyautin. Anggi menjawab dengan sesekukan. Lah namanya mati listrik kan otomatis aku nyari saklar utamanya toh. Beneran mati atau cuma turun aja meterannya kan? Terus siapa tadi yang narik kamu keluar? Aku sedikit kaget gimana bisa dia tahu aku keluar karena ada yang menuntunku. Siapa? Kamu salah lihat palingan, mana ada? Enggak, aku gak salah lihat. Tadi aku samar melihat tangan yang menarikmu keluar. Tapi aku gak tahu siapa. Dan gak mungkin juga
kamu ada yang kenal sama teman kosku? Soalnya di sini yang sekampus sama kamu cuma aku. Oke, aku beritahu. Tapi kamu janji jangan takut dan jangan pernah minta pindah lagi. Oke? Tuh kan mesti ada yang aneh-aneh lagi. Gi, setiap rumah dan setiap sisi dunia ini pasti ada yang menempati. Hanya saja setiap yang menempati itu punya sifat sendiri-sendiri. Ada yang iseng, ada yang memang suka ganggu biar kita pergi karena mereka merasa terganggu. Dan ada juga yang diam saja. Nah, aku ceritain ya. Mau nggak? Serem Layan, nggak usah. Oke, aku nggak akan cerita. Tapi aku akan menyampaikan pesan dari si penunggu sini. Apa emangnya? Katanya takut, malah penasaran. Sih gimana? Ya biarinlah, guru bilang. Emang apa yang dia sampein? Siapa tahu juga kan karena pesan itu jadi nggak ganggu lagi. Iya. Jadi gini, dia bilang para penghuni kos lebih baik menggunakan pakaian yang sopan. Jangan kayak kamu ini. Dan aku yakin teman-teman kamu pun pasti pakai yang kayak gini di kos ini kan? Anggi hanya diam saja. Nah, penghuni sini bilang mereka nggak suka. Dia meminta pakai pakaian sopan yang sedikit lebih tertutup, semisal pakai kaos dan celana training. Intinya, mereka pengen kalian di sini tetap menjaga kehormatan kalian. Itu pesan mereka dan mereka janji nggak akan ganggu. Tapi kalau ada yang melebihi batas atau bahkan sampai melakukan hal yang aneh-aneh, siap-siap aja mereka ngamuk. Yan, kamu keluar dulu deh bentar. Tiba-tiba Anggi menyuruhku keluar sebentar kemudian menutup pintu dan jendela dengan gorden. Aneh juga, kenapa tiba-tiba Anggi seperti itu? Tidak perlu waktu lama, beberapa menit kemudian, Anggi membukakan pintu kamarnya lagi dan menyuruhku masuk lagi. Dalam sekejap, Anggi sudah memakai pakaian yang lebih sopan daripada yang tadi. Di mana tadi dia memakai tank top, sekarang dia memakai kaos dan celana panjang. Sedikit lucu sebenarnya, dia tiba-tiba ganti pakaian seperti itu. Seketika ini juga langsung ganti baju. Shh, berisik, biarinlah. Aku mah cari aman aja. Terserah kalau yang lain mau tetap seperti itu. Jangan gitu Nggi, mereka menyuruh kalian semua, bukan cuma kamu. Jadi mungkin kalau kamu udah tertutup dan temenmu masih cuek, ya siap-siap aja. Aku sedikit menakuti Anggi. Tanpa aba-aba dia melempar boneka kecil ke arahku. Apaan sih Yan? Gak usah nakutin gak takut. Serem aja kalau gitu. Ya udah, nanti aku broadcast teman-teman kosku. Mukanya sedikit menampakkan wajah kesal bercampur takut. Jadi malah terlihat menggemaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Anggi cukup lama dan pesanan via sudah aku berikan pada Anggi, urusanku di kos Anggi sudah selesai. Selain itu, aku juga sudah menyampaikan pesan dari penunggu kos itu. Sekitar pukul 8, aku sudah berada di luar kos Anggi untuk pamit pulang ke kos. Maklum saja sejak sampai di sini aku belum menginjakkan kakiku di kosku sendiri, tetapi malah sudah bergerilya ke kos cewek-cewek. Aku pun langsung berangkat ke kosanku. Perjalanan normal tanpa ada gangguan dari siapapun. Hanya kadang aku dikejutkan dengan adanya sosok seseorang yang menyeberang tiba-tiba di jalan raya. Yang jelas itu bukan manusia. Sesampainya di kosku, aku melihat sangat berantakan sekali depan kamarku. Terlihat banyak sampah dan beberapa tempat sampah jatuh sehingga isinya berantakan. Tapi aku biarkan saja. Aku langsung menaruh barang-barangku yang aku bawa dari rumah ke dalam kamar. Setelah merapikan barang-barangku, karena badanku terasa sangat lengket, kemudian aku berencana untuk mandi. Aku ambil handuk yang tergantung di jemuran kos dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badanku. Sedang asiknya mandi sambil menyanyi, tiba-tiba pertanda harum yang menandakan Sinta datang muncul dan membuatku bersiap-siap menutup pusakaku. Dan benar saja, setelah itu Sinta datang dari arah belakangku dan langsung memelukku. Biasaan kamu tak? Aku mandi pasti nimbrung aja. Biarinlah, suka-suka aku lah. Suka-suka kamu gimana? Aku lagi mandi kan malah jadi risih. Oh, jadi selama ini kamu risih sama aku? Ya udah. Seketika Sinta melepaskan pelukannya dan melewati depanku, lalu beranjak pergi dengan muka cemberut sambil berkata, "Habis ini tidur, ada yang mau ketemu." Mendengar kata itu, aku paham Sinta akan mengajakku bertemu seseorang di dalam mimpi. Aku segera menyelesaikan mandiku, dan setelah aku selesai mandi, aku buru-buru ke kamar. Karena saking buru-burunya, dengan kondisi sampah yang masih berserakan di depan kamarku, aku sempat terpeleset hingga terjatuh dan membuat handukku terlepas. Namun untung saja saat itu semua anak lagi di dalam kamar dan tidak ada yang menyadari aku terjatuh.
Aku langsung bangkit dan masuk ke kamar kemudian berganti pakaian. Di sana sudah menunggu Sinta dengan wajah kesalnya. Setelah aku selesai berpakaian, Sinta menyuruhku duduk di kasurku. Kemudian dengan cepat, Sinta menempelkan tangannya di wajahku dan mendorongnya dengan sedikit kuat hingga aku terbaring di kasur dan langsung tertidur. Aku membuka mataku dan aku sudah berada di taman yang sudah tidak asing lagi. Sudah aku tebak, pasti aku akan bertemu dengan Sinta. Siapa lagi kalau bukan dia? Dengan wajah yang masih cemberut, Sinta membawa aku berjalan melintasi jalan di taman itu. Aku paham dia mengarah kemana dan aku akan diajak bertemu dengan siapa. Jalan yang selalu sama dan menuju ke tempat yang sudah aku tahu, di mana di sana ada sebuah tempat seperti pasebahan atau pondok. Suasana yang sangat damai dengan suara air gemercik ditambah cuitan burung yang saling bersautan yang membuat aku betah berada di sana. Sambil aku memandangi pemandangan yang menurutku belum tentu ada di dunia nyata. Sambil berjalan aku terus melihat Sinta yang masih dengan wajah marahnya. Aku sama sekali tidak berani menggodanya jika dia sedang seperti itu. Takutnya aku dibuat budek lagi. Ingin sebenarnya bercanda ria dengan Sinta di tempat ini seperti biasanya. Baru kali ini aku dan Sinta berada di tempat ini dalam keadaan marahan. Sebenarnya tidak sengaja aku membuat dia marah hanya karena guyonanku yang mungkin menyinggung dia tadi. Sepertinya Sinta juga merasakan hal yang sama. Terlihat dari gerak-geriknya yang sesekali menoleh atau melirik ke arahku. Akhirnya sepertinya Sinta tidak tahan dengan keadaan seperti itu di tempat ini. Perlahan dia menoleh ke arahku dan melihatku dengan tatapan yang kini berubah menjadi memelas manja. Dengan menyodorkan tangannya ke arahku, seakan meminta aku menggandengnya. Aku yang paham maksud dari Sinta itu tidak langsung kurai tangannya. Aku sedikit menggoda dia. Kali ini aku berani menggodanya lagi, karena aku tahu mood dia sudah kembali lagi. Aku menggelengkan kepalaku tanda menolak untuk meraih tangannya. Dia membalas tatapan yang lebih memelas dan menggoyangkan tangannya sambil menggerakkan badannya, seperti anak kecil yang sedang memaksakan keinginannya. Aku yang mulai gemas dengan tingkahnya, akhirnya meraih tangannya dan kami pun berjalan-jalan mengelilingi taman terlebih dahulu. Seperti biasanya, sambil bercanda sebelum ke paseban atau pondok. Kami sesekali saling ejek tentang Sinta yang ngambek tadi. Setelah saling ejek dan dirasa suasana sudah seperti biasanya, kami pun melanjutkan ke tempat yang akan kami tuju itu. Kami terus bergandengan tangan sampai akhirnya kami telah berada di tempat yang kami tuju. Sebuah pondok putih dengan pemandangan air mancur, padang rumput penuh bunga, kupu-kupu yang berterbangan menghiasi. Bertambah indah lagi dengan adanya perbukitan yang hijau di depannya. Terlihat sosok wanita tua sedang duduk di kursi panjang berwarna putih sambil menikmati pemandangan di depannya. Tidak lupa minuman dan makanan ringan di sampingnya. "Sinta, Rian, kemarilah, duduk di samping nenek." Nenek? Siapa lagi kalau bukan beliau? Jika Sinta membawaku kemari, pasti akan ada yang ingin disampaikan oleh nenekku melalui mimpi. Aku dan Sinta langsung mendekat dan bergegas duduk di samping nenekku. Tapi tidak dengan Sinta. Dia tetap berdiri di samping nenek dengan tetap memandang pemandangan di depan yang memang sungguh indah. "Rian, gimana kabarmu? Bapak dan ibumu sehat kan? Tetap jaga mereka. Jangan pernah membuat bapak ibumu merasa sedih atau kecewa." "Alhamdulillah nek, mereka berdua sehat." "Iya nek, tidak ada sedikit pun niat dari Rian untuk mengecewakan atau membuat sedih mereka." "Ya, kamu kan yang akan selalu bersama mereka sampai mereka tua, maka rawatlah mereka selagi masih ada." "Iya nek, ini saja aku ingin membuat mereka bangga padaku dengan cara lulus kuliah lebih cepat dari yang mereka tentukan." "Wah, memang hebat cucuku ini. Oh ya, katanya kamu akan lulus. Ya, minggu depan." "Iya nek, alhamdulillah semua dipermudah." "Bukan karena Sinta yang membantumu kan?" ucap nenek iseng sambil melirik Sinta. "Tidak nek, aku murni mengerjakan semua ini sendiri tanpa ada bantuan dari Sinta." Aku melihat Sinta yang hanya bisa menunduk saja. "Iya nenek percaya. Dan kamu Sinta, aku ini hanya bercanda saja. Terima kasih kamu selalu menjaga cucu penakutku ini." "Iya, itu sudah menjadi tugasku, maka akan aku laksanakan sebaik mungkin," balas Sinta pada nenekku. "Baguslah kalau begitu. Dan buat kamu Rian, sepertinya kamu sudah bisa mengendalikan kekuatanmu ya, walaupun sedikit.
tapi setidaknya kamu mempunyai peningkatan. Ah, nenek ini, jangan ditegasin lah kalau Rian itu penakut, Nek. Alah, semua juga sudah pada tahu kalau kamu itu penakut kok, tambah Sinta. Kan, mulai lagi kamu ngecek. Sudah, kalian ini seperti anak kecil saja. Sudah gak apa-apa, setidaknya tidak seperti dulu Rian. Nenek mau berpesan. Iya Nek, ada apa? Sebelumnya, sudah berapa kali kamu dimintai tolong oleh makhluk-makhluk itu? Memang ada apa Nek? Seingat Rian sih baru 2 kali, yang di dekat rumah sama yang tadi di kosan temen. Nah itu, sepertinya kamu akan naik tingkat. Dan mulai saat itu juga akan ada makhluk yang mendatangimu untuk meminta pertolongan atau hanya sekedar menyampaikan pesan pada yang mereka tuju. Nenek harap sih kamu gak usah takut kalau mereka datang. Mereka hanya ingin minta tolong saja darimu yang bisa menjadi jembatan mereka dengan seseorang. Ya Nek, kenapa harus aku sih? Ya seperti kakek buyutmu dulu. Sepertinya hal itu menurun padamu. Sudah, gak apa-apa. Asal kamu bisa membantu, bantulah mereka. Kita hidup di dunia ini juga saling berdampingan kok. Ya sudah Nek, Rian akan coba sebisa Rian. Tenang saja, kalau kamu takut, kan aku selalu ada dan siap bantu kamu. Apalagi kalau pas kamu ketakutan, aku siap bantu kok, tambah Sinta. Aku, Sinta dan nenekku terus berbicara tentang hal itu. Tentang kemampuanku yang kata nenek sudah bertambah. Padahal aku sama sekali tidak merasakan ada yang berubah dariku. Setelah selesai berbincang-bincang dengan nenekku, nenek beranjak pergi. Katanya dia ingin ke suatu tempat. Aku dan Sinta masih berada di sana sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Sepertinya nenek sengaja meninggalkan kami berdua di sini untuk mengembalikan atau membuat akur kami lagi. Sepertinya nenek tahu kalau kami tadi baru saja bertengkar. Walau sudah akur saat bertemu dengan beliau, sepertinya nenekku memberi waktu lebih untuk ini. Keesokan harinya aku ada jadwal ke kampus untuk menerima pembekalan wisuda yang akan dilaksanakan lusa. Aku segera bangun dari tidurku dan langsung beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan badanku. Dan tidak biasa-biasanya, Sinta terus mengikutiku hingga aku mandi. Entah apa yang dia pikirkan, karena sudah biasa dengan Sinta yang selalu mengikutiku saat aku sedang mandi. Aku cuek saja melepas semua pakaianku di depan dia. Kamu ini sedang apa sih, Tak? Tumben-tumbennya ngikutin ke kamar mandi terus terang gini. Gak kayak biasanya. Gak apa-apa, ada yang beda aja dari kamu. Wajah Sinta didekatkan pada leherku sambil mengendus-ngendus. Ih, apaan sih Tak? Aku menghentikan ucapanku takut dia ngambek lagi. Jadi apa? Tanya Sinta sedikit tegas. Ah enggak, nanti ngambek lagi malah repot aku. Awas aja ngomong macem-macem. Iya enggak. Tapi aku mau tanya, kenapa sih gak biasanya kayak gini? Aromamu beda ya. Aku suka banget dengan aromamu yang saat ini. Dan aku yakin nanti akan banyak lagi yang akan mendekatimu karena aroma ini. Yang bener aja. Masa iya malah nambah banyak sih? Pokoknya kamu harus tetap di sampingku kemanapun aku pergi. Takutnya yang datang aneh-aneh lagi. Siap bos, Sinta membalas dengan nada girangnya. Aku terus melanjutkan prosesi mandiku dengan Sinta yang terus menciumi aromaku yang katanya berbeda dari biasanya. Selesai dengan prosesi mandi, aku kembali ke kamarku untuk berganti pakaian. Selanjutnya aku mencari makan sebelum berangkat ke kampus untuk menghadiri acara pembekalan sebelum wisudaan dan pengambil baju toga yang akan dipakai saat wisuda nanti. Aku mencari makan sate lontong kesukaanku yang berada di perempatan depan. Aku buru-buru ke sana, takutnya si penjual sudah pergi karena jam sudah mulai siang. Setelah selesai dengan sarapanku, aku langsung berangkat ke acara pembekalan itu. Selama perjalanan pun, Sinta terus nempel tanpa mau melepaskan dirinya dariku. Sampai di kampus, aku langsung menuju ke aula yang menjadi tempat untuk pembekalan. Terlihat banyak sekali anak-anak dari berbagai angkatan dan kelas yang akan wisuda sudah mulai berdatangan. Kami pun mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruangan yang sudah disediakan. Setelah mengisi daftar hadir, aku langsung masuk ke ruangan. Saat akan memasuki ruangan itu, aku melihat di sudut ruangan ini seperti ada sesosok mahasiswa laki-laki hanya berdiam diri dengan tatapan kosong. Ketika aku masuk ruangan dengan Sinta yang terus menempel padaku, sosok itu berjalan menjauh. Namun arah dari kepala terus seperti melihatku. Dalam hatiku, aku bertanya pada Sinta, apakah dia melihat apa yang aku lihat dan memastikan sosok itu siapa.
Awal aku tanya dia, Sinta hanya menjawabnya dengan cekikikan dan masih terus menempel padaku sambil mengendus-ngendus di sekitar leherku. Setelah aku tanya Sinta untuk kedua kalinya, akhirnya dia menerangkan bahwa sosok itu adalah sosok mahasiswa yang beberapa tahun lalu juga akan melaksanakan pembekalan wisuda. Namun sayangnya hal naas terjadi padanya. Saat dia sedang dalam perjalanan menuju kampus untuk datang di acara pembekalan, dia mengalami kecelakaan. Motor yang ia kendarai terserempet mobil saat dia sedang berpindah jalur dari jalur lambat ke jalur cepat untuk menuju ke tempat putaran arah. Itu membuat motornya hilang kendali dan saat itu dalam kecepatan yang lumayan tinggi dan terjadilah kecelakaan. Motornya terseret dan dirinya terlempar ke pinggir jalan yang membuat kepalanya membentur pembatas jalan. Awalnya mahasiswa itu masih tergeletak dan masih ada tanda-tanda kehidupan. Oleh karena itu warga yang menolongnya langsung memberhentikan mobil untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil yang menyerempet melarikan diri. Saat di jalan, ternyata takdir sudah dituliskan. Dia meninggal di perjalanan menuju rumah sakit karena pendarahan di kepala. Niatan dia yang ingin segera menyelesaikan kuliahnya dan membuat orang tuanya bahagia, membuat jiwanya merasakan kesedihan yang sangat mendalam, seolah dia tidak terima dengan apa yang terjadi. Gambaran yang dia mimpikan pada hari itu akan menjadi sukaria dengan keluarganya. Melihat orang tuanya senang, berubah seketika menjadi duka, dan itu membuat jiwanya merasa sedih. Makanya dia datang kemari setiap akan ada pembekalan wisuda. Dalam benaknya, dia selalu berandai-andai. Harusnya aku lebih hati-hati. Harusnya aku bisa datang di acara ini. Harusnya aku bisa membahagiakan orang tua aku. Menurut yang dikatakan Sinta seperti itu. Melihat sosok mahasiswa itu yang mundur ketika melihat aku dan Sinta masuk, maka aku cuekkan saja dan mencari tempat duduk yang masih kosong. Aku mulai risih karena Sinta sangat dekat denganku. Aku meminta Sinta untuk pergi dulu. Awalnya, dia menolak. Tapi karena aku sangat risih dengan hal ini, aku terus memaksa dia untuk pergi dulu. Tidak enakan, lagi pembekalan aku kelihatan sendiri. Malah kayak orang aneh. Sinta akhirnya pergi dengan terpaksa dengan menunjukkan ekspresi muka yang sudah biasa dia tampilkan saat ngambek. Setelah Sinta pergi meninggalkanku, acara pembekalan mulai dilaksanakan. Banyak yang disampaikan saat pembekalan. Dari tata cara saat memasuki ruangan wisuda, tata cara penerimaan ijazah, tata cara saat di atas panggung, dan lain-lain. Saat pembicara menyampaikan materi, sosok mahasiswa itu perlahan mendekatiku. Tadinya dia seolah menghindar karena melihat aku dan Sinta. Tapi setelah Sinta pergi, sosok itu berani mendekat. Mungkin dia tahu levelnya Sinta maka tidak berani sembarangan. Dia tidak langsung mendekatiku. Awalnya dia mondar-mandir di sisi kananku, kemudian berjalan ke depan di mana sang pembicara sedang berbicara. Dia diam di sana sambil terus melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Dia bergerak lagi ke belakang dan berbolak-balik terus, seperti sedang mencari perhatian. Setelah acara pembekalan selesai, semua peserta diperbolehkan keluar dari ruangan. Aku pun ikut keluar dari ruangan tersebut. Begitu juga sosok mahasiswa yang dari tadi seperti ingin menyampaikan sesuatu padaku. Kenapa aku berpikir dia ingin menyampaikan sesuatu dan bukan untuk menggangguku? Soalnya aura yang aku rasakan dari sosok itu berbeda. Rasa kesedihan yang terpancar darinya sangat luar biasa. Rasa kekecewaan sangat terasa. Aku keluar dari ruangan itu dan menuju ke sebuah kursi panjang yang tidak begitu jauh dari ruangan. Kemudian aku duduk di sana. Ternyata sosok mahasiswa itu masih terus mengikuti. Saat aku sudah duduk di sana, sosok itu ikut ke sana dan duduk di ujung kursi panjang itu. Sosok yang bagiku terlihat dengan wujud normal seperti manusia yang utuh tanpa ada luka sedikit pun. Saat duduk, dia pun berkata, "Senang ya bisa ikut wisuda." Sosok itu berkata dengan pandangan lurus ke depan dan tatapan kosong tanpa melihatku. Apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan?" Tanyaku padanya. "Aku hanya ingin curhat saja tentang apa yang aku rasakan selama ini." Kali ini dia menundukkan kepalanya. "Jika kamu pikir aku bisa menjadi teman curhatmu, silakan saja. Tapi maaf, jika aku tidak bisa memberimu jalan keluar dari masalahmu." Dia menceritakan persis apa yang dikatakan Sinta tadi saat aku bertanya pada Sinta. Dan diketahui nama dia adalah Rudy. Dia mengaku itu adalah namanya. "Sekarang apa yang kamu rasakan? Kenapa setelah kejadian itu kamu tidak berada di tempat kamu semestinya?" "Tidak apa.
Aku hanya ingin curhat saja. Apakah aku salah hingga seperti ini? Aku yang belum bisa merelakan apa yang terjadi padaku. Apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Sebenarnya karena kamu tidak ingin mengecewakan orang tuamu, kan? Kamu hanya ingin melihat mereka bahagia, kan, dengan kelulusanmu. Tapi jika kamu terus begini dan belum bisa mengikhlaskan yang sudah terjadi dan orang tuamu tahu, itu akan membuat sedih mereka. Orang tuamu pasti memang ingin melihat kamu wisuda, tapi mereka pasti sudah ikhlas dengan apa yang terjadi padamu saat ini. Jika kamu sayang pada mereka, janganlah terus seperti ini. Lebih baik kamu coba datang ke orang tuamu dan lihat bagaimana mereka sekarang. Apakah menyalahkan kamu atas kepergianmu? Tapi maaf, aku tidak bisa menolongmu hingga ke sana. Sempat terpikir untuk ke orang tuaku, tapi aku tidak berani. Masih terbayang di pikiranku akan kekecewaan anaknya yang tidak jadi wisuda. Aku hanya bisa memberimu saran saja. Kunjungi orang tuamu dan kamu lihat seperti apa mereka sekarang. Apakah masih larut dalam kesedihan atas dirimu atau mereka sudah bisa merelakan? Dan seandainya mereka sudah merelakan, kamu sendiri harusnya juga bisa seperti itu. Dia hanya diam kemudian menengok ke arahku dengan tatapan kosongnya. Jika sudah, aku akan pergi. Temanku yang tadi bersamaku pasti sudah menungguku. Oh ya, jika kamu mau berbicara padaku dan aku sedang bersama temanku, bicara saja, tidak apa-apa. Dia tidak akan melukaimu asal kamu tidak menggangguku. Sosok itu kemudian berdiri dari duduknya, berjalan mendekatiku, dan berterima kasih atas saran yang aku berikan. Sepertinya dia akan mencoba saran yang aku berikan. Saat dia lewat di depanku, baru terlihat bekas luka yang ada di kepalanya yang masih mengalir darah segar dari kepalanya. Dan itulah pasti yang membuat dia tewas karena pendarahan yang dimaksud. Setelah dari kampus dan urusanku dengan sosok mahasiswa itu sudah selesai, aku pergi ke kos Via untuk bertemu dan mengajak dia untuk makan siang. Kebetulan hari itu dia sedang libur kerja dan tidak ada kelas di sore hari. Jadi kami bisa lebih lama bersama. Sampailah aku di kosan Via. Sosok yang pertama menyambutku adalah Aruna. Hai Rian, sudah selesaikah dengan urusan kampusmu? Sudah. Via aman kan Aruna? Iya, dia aman kok. Hanya saja kemarin saat di pabrik ada sosok Tante Kunti yang ingin bermain dengannya. Tapi karena ada aku di belakang Via, Tante Kunti itu jadi mundur lagi. Wah, makasih loh sudah menjaga Via. Tapi Aruna, apa kamu bersedia menjaga dia terus? Jujur aku khawatir dengan dia. Bisa saja, tapi aku tidak mau terikat dengan perjanjian-perjanjian yang membuatku tidak bebas. Aku tidak akan membebanimu, tenang saja. Tapi aku hanya minta, jika dia sedang diganggu oleh sosok yang membahayakan dirinya, tolong kamu bantu dia. Iya, tenang saja. Apa sih yang gak buat kamu? Jawab Aruna dengan centilnya. Kamu ini sama saja kayak Sinta. Kamu lupa ya, aku sama sekali gak suka disama-samakan dengan dia. Katanya dengan muka cemberut yang membuatku gemes. Sama seperti saat Sinta cemberut. Iya maaf, iya. Via mana ya? Dia sedang ganti baju dan bersiap. Tunggu saja, sebentar lagi juga keluar kok. Oke lah, kita tunggu. Akhirnya selama aku menunggu, aku ditemani Aruna di luar, sembari mengobrol tentang kemarin yang terjadi di pabrik. Ternyata benar apa yang dikatakan Via, kalau di sana banyak sekali penunggu. Dari Tante Kunti, Om Wowo, Permen Sugus, cewek Belanda, dan lain-lain. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Via keluar menemuiku dengan pakaian rapi dan dengan wajah berseri. Wajahnya tersenyum manis. Terlihat dia sangat senang karena aku akan segera wisuda. Kenapa senang? Aku ada janji pada Via. Setelah lulus dan mendapat pekerjaan, aku akan melamarnya. Hal itu mungkin yang membuatnya senang. Ekspresi senangnya tambah memuncak saat aku menyerahkan sebuah kertas undangan dari kampus, yaitu undangan kehadiran keluarga yang akan datang di acara kampusku. Ada 2 undangan, satu untuk Via dan satunya untuk keluargaku. Sepertinya dia tidak menyangka akan aku undang masuk ke ruang wisuda. Setelah itu, dengan suasana yang masih ceria, kami mencari tempat makan dan menghabiskan waktu seharian bersama hingga malam hari. 3 minggu setelah perayaan wisudaku, aku yang sekarang memiliki gelar dan menjadi perhatian setiap keluarga karena memiliki masalah baru. Kenapa masalah baru? Ya, karena gelarku ini sekarang adalah seorang pengangguran. Aku masih bingung untuk melanjutkan kehidupanku. Aku harus bekerja di mana?
perusahaan mana yang harus aku lamar. Aku sempat berkecil hati karena merasa tidak memiliki guna apapun seperti Via yang sudah bekerja. Dan karena gelar baruku ini, aku juga sering bertengkar dengan Via. Entah karena apa, aku sering bertengkar dengannya. Kadang juga saat aku dan Via bertengkar, Sinta menambahi dengan mengomel kepadaku karena kerjaanku saat ini yang hanya suka tiduran di kos sambil bermain game tanpa memperdulikan kehidupan setelah ini. Dalam gelar baruku ini membuatku merasa ada jarak antara hubunganku dengan Via dan juga hubunganku dengan Sinta. Kedua makhluk Tuhan yang sebenarnya ingin mendorongku untuk maju dan melangkah untuk lepas dari zona nyaman ini. Kenapa nyaman? Ya, jelas nyaman. Sudah tidak kuliah, sudah tidak ada tugas dari dosen, tiap minggu terus dikasih uang saku. Aku belum memikirkan beban orang tuaku yang sudah mulai menua, harus terus membiayai hidupku di tanah rantau ini. Sedangkan aku di sini hanya tidur-tiduran tanpa melakukan apapun. Via sebenarnya selalu menyemangatiku, tapi terkadang aku yang menganggap dia terlalu berisik dengan urusanku. Aku yang sudah memiliki gelar S1 membuatku bertindak seenaknya pada Via yang sebenarnya ingin membantuku. Via beberapa kali menyarankan untuk mendaftar ke perusahaan A, B, C, dan D. Tapi aku yang masih terlalu nyaman dengan keadaan hanya mengiyakan saja. Memang aku mengirim lamaran ke perusahaan-perusahaan itu, tapi saat aku mendapat panggilan interview, aku selalu saja membuat alasan untuk tidak ikut panggilan itu. Hingga suatu saat aku benar-benar merasa tertinggal jauh dari Via. Dia adalah seorang wanita yang belum lulus S1, tapi sudah bekerja di sebuah pabrik garmen dan memiliki jabatan yang sudah lumayan tinggi. Dia saat ini sudah menjadi staf yang memiliki peranan penting di pabrik itu dengan gaji yang menurutku cukup besar. Sekitar 3 juta dan itu belum termasuk tunjangan-tunjangan. Aku yang perlahan mulai terbuka dengan kemajuan Via. Mulai berbicara pada Via tentang keseriusanku untuk mencari pekerjaan. Aku mengajak Via pergi jalan-jalan malam ke Malioboro, tempat yang ramai namun tetap bisa membuatku nyaman karena pemandangan kotanya di malam hari yang menurutku sangat menakjubkan. Aku dan Via duduk di sebuah kursi taman panjang berwarna coklat di samping jalan raya sambil melihat kendaraan dan orang berseliweran lewat di sekitar. Dek, Mas pengen minta maaf karena perlakuan Mas beberapa hari atau bahkan minggu ini. Mas udah sadar gak bisa kalau Mas gini terus. Ucapku memulai obrolan dengan Via. Iya Mas, gak apa-apa. Mas ingatkan kata-kata yang adik tulis di papan di kamar Mas saat Mas wisuda kemarin. Iya dek, Mas paham kok. Cuma keadaan ini membuat Mas lupa sama kewajiban Mas yang selanjutnya. Kalau Mas sekarang emang mau bersungguh-sungguh, ada satu lowongan di pabrik garmen di mana adik kerja. Kalau Mas mau, masukin saja lamaran ke kantor adik. Beneran dek? Wah, jadi bisa deket terus. Emang posisi apa yang masih ada lowongan? Mas kan gak bisa jahit, sedangkan garmen kan pasti selalu jahit kan? Bukan, Mas gak perlu takut itu. Posisi yang sedang dicari itu staf TI. Kan satu jurusan sama Mas kan? Gajinya juga lumayan kok, gak jauh beda sama adik. Soalnya sama-sama staf, tapi bisa lebih tinggi Mas karena Mas punya ijazah S1. Jadi tunjangannya pun akan lebih. Jika diterima, mungkin 4 juta bisa Mas. Ya udah dek, malam ini Mas langsung buat lamarannya dan besok Mas langsung kirim ke pabrik. Iya Mas, semoga menjadi jalan rezekinya ya. Setelah perbincangan itu, aku dan Via melanjutkan berjalan-jalan keliling tempat itu. Kami saling bercanda ria, melupakan masalah yang baru saja kami lewati. Setelah kami puas berjalan-jalan malam, kami pun pulang. Aku mengantar Via kembali ke kosnya. Dalam perjalanan pulang ke kos, Aruna muncul dan mengikuti kami pulang. Untuk saat ini mungkin hanya Aruna yang tidak menyuruhku cepat-cepat bekerja karena posisiku sekarang seorang pengangguran. Dia terlihat santai saja. Mungkin karena dia tidak terikat padaku, makanya dia santai saja. Dan sesuai perintahku kemarin, Aruna tetap aku minta untuk menemani Via dan menjaganya. Walau tidak bisa melihat, dia tahu kalau Aruna selalu dekat dengannya dan membantunya saat ada sesuatu yang ingin mencelakainya. Ya, Aruna tetap aku minta untuk menjaga Via terus. Soalnya aku sempat diberitahu oleh Via bahwa kemarin di rumahnya ada seseorang yang akan melamarnya dan dia menolak. Via menolak karena dia sudah memilihku. Selain itu si pelamar memiliki niatan jelek. Entah apa yang dikatakan Via saat itu, tapi hal itu terbukti. Setelah Via menolak lamaran orang itu, aku kembali mendapat laporan dari Aruna bahwa ada sebuah teluh atau santet
yang sengaja dikirimkan ke Via, tapi gagal karena bisa dihalangi oleh Aruna. Sebab itu pula Aruna tetap aku suruh untuk menjaga Via. Setelah aku mengantar Via ke kos dan aku tinggal di sana bersama Aruna, hatiku masih terasa cemas. Kalau pertahanan Aruna jebol karena ilmu dukun yang mengirim itu lebih kuat. Aku buang pikiran itu dengan berpikir Aruna ini kuat. Terbukti saat menyelamatkanku dari sosok wanita yang ingin mengambil jiwaku dulu. Setelah mengantar Via di kos, aku langsung menuju ke kosku untuk segera membuat surat lamaran ke kantor Via. Sampailah di kos, aku buka kamar dan segera mungkin mengambil kertas beserta persyaratan yang akan aku kirimkan besok. Setelah semua persyaratan lengkap, aku masukkan berkas itu ke sebuah stop map coklat dengan bertuliskan alamat perusahaan di pojok stop map. Aku tidur lebih awal. Ingin sebenarnya bertemu dengan Sinta, namun karena keegoisanku yang kemarin, Sinta marah dan berkata ingin pergi sebentar. Aku menunggu hingga larut malam selama 3 hari sebelumnya, namun sepertinya dia belum ingin bertemu denganku karena marah. Aku tahu dia pasti tetap mengawasiku di sekitarku, makanya saat aku akan tidur malam itu, aku berkata pelan, "Sinta, maaf atas keegoisanku kemarin. Tapi mulai sekarang, aku akan bersungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan. Maaf juga sudah membuatmu marah. Aku harap kamu kembali saat aku bangun nanti." Setelah itu aku tertidur dan bermimpi seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Bukan soal bertemu Sinta di sana atau bertemu nenek dan gangguan lain, melainkan aku bermimpi biasa. Detik berganti menit, menit berganti jam, dan akhirnya aku pun terbangun. Ya, aku terbangun, tapi bukan terbangun karena memang ingin bangun, melainkan aku merasakan panas di kedua pipiku. Hal itu yang membuatku terbangun dari tidurku. Aku yang kaget dengan hal ini terpaksa harus bangun dengan wajah bingung dan celingukan ke kanan dan ke kiri seperti orang blow on. Terdengar suara cekikikan makhluk centil yang sudah pasti itu adalah Sinta. Dan benar saja, Sinta sudah berada di depan jendela sambil melihat keluar. Jendelaku tidak aku tutup semalam karena udara yang sangat panas di dalam. "Sinta, kamu ini biasaan ya? Ada aja kalau habis marah pasti gini." "Biarinlah, suruh siapa buat aku marah." Iya maaf, tapi terima kasih sudah mau menemaniku lagi. Tapi apa lagi ya?" Jawaban Sinta sambil melirik sinis padaku. "Banguninya jangan kayak gini lah tak, selain kaget, pipiku sekarang panas banget rasanya." "Biarinlah suka-suka aku." Tanpa panjang lebar aku langsung bangun dari tidur dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai semua, rencananya aku akan mengirim lamaran nanti pagi. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku bergegas menuju ke pabrik Via. Tentunya dia sudah di sana karena dia mendapat jatah pagi hari. Untuk kuliahnya, terpaksa dia titip absen. Aku pacu motor dengan cepat untuk segera mungkin sampai di sana. Setelah perjalanan selama 20 menit, aku sampailah di sebuah pabrik bercat putih dengan gerbang besar di depannya dan bertulis nama garmen itu. Seorang satpam membukakan gerbang dan menanyakan keperluanku datang kemari. Setelah menyampaikan keperluanku, aku diantar oleh satpam tersebut ke lobi untuk menunggu. Ternyata hari itu juga aku akan diinterview karena Via yang bilang pada orang kantornya. Aku mengikuti arahan satpam tersebut ke arah lobi. Dari luar gedung, aku iseng melihat ke seluruh sudut bangunan di depan. Saat aku melihat ke arah atas, tepatnya di lantai 2, aku melihat seorang wanita berpakaian gaun rapi, tapi dengan telinga yang sedikit berbeda dari manusia. Aku langsung paham dia bukanlah manusia, mengingat Via sering bercerita kalau tempat kerjanya ini sangat angker. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.